Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Kelanjutan pernyataan PP Darul Mukhlasin Payaman Magelang mengenai nasab Ba'alawi. Masyayikh kita telah mengajarkan berbuat baik kepada para habaib. Tiba-tiba ada yang mengajak kita untuk tidak demikian. Maka kami lebih percaya kepada para masyayikh walaupun mereka bisa saja salah, karena mereka bukan maksum. Tapi yang lebih mungkin salah adalah pihak yang mengajak untuk tidak berbuat baik kepada para habaib. Karena masyayikh sudah terbukti kealiman, ketakwaan, dan kekaromahannya. Bukan seperti kita yang hanya berpedoman kepada catatan-catatan saja. Qulubul arifina laha uyun tara ma la yaran nadhirun. Hatinya orang-orang yang arif billah memiliki basirah atau mata hati yang bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata orang-orang biasa. Dalam tradisi yang diajarkan oleh masyayikh kami adalah menghormati habaib, dan itu sudah menjadi turun-temurun. Kalau tradisi itu dirubah, kami khawatir itu akan menjadi batu loncatan untuk merubah tradisi-tradisi yang lain. Walaupun punya konsekuensi dengan berpegang teguh terhadap tradisi tadi, dikatakan sebagai orang kolot, keras kepala, dan lain-lain. Sebagian model mereka adalah dengan model taskik, yakni menyuntikkan keraguan. Dalam merubah tradisi sering digunakan kata-kata mendobrak, menggugat, dan kata keren lainnya. Seakan-akan mereka itu tidak suka kepada kemapanan dan ketenangan. Sebagian ini merupakan kultur universitas dari barat. Kalau kulturnya pesantren, itu membuktikan kalau amalan-amalan itu berada dalam dasar yang kuat. Dalam hal ini yakni nasab Ba'alawi, kita tidak bisa pada level keyakinan. Karena dalam keyakinan itu bisa diperoleh dengan dua perkara. Yang pertama qaul maksum, yang kedua khobar mutawatir. Yang mana khobar mutawatir itu muaranya adalah hawasul khamsi atau panca indera. Oleh karena ini hanya sampai kepada dzon atau prasangka yang kuat. Maka kita kembali kepada kaidah al-musbitu muqaddamun 'alan nafi li'anna lil musbit ziyadata ilmin. Perkara yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Karena dalam perkara yang menetapkan tersebut ada pengetahuan tambahan. Maka yang mengisbatkan Ba'alawi itu yang didahulukan. Apalagi di sana tidak ada yang secara soreh menafikan. Hanya katanya konon tidak ada dalam daftar kitab nasab pada zaman tertentu. Kelihatannya di dalam kitab Fatawi Hadisiyah ada ungkapan An-nasu mu'tamanun fi ansabihim. Dalil mereka selalu mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus karena tidak ada dalam daftar kitab nasab pada masa tertentu. Ini mirip dalil-dalil atau argumentasi Wahabi yang mengatakan umpamanya tahlilan bid'ah dikarenakan tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Sebenarnya ini bukanlah dalil tetapi adamud dalil. Jadi ketidakadanya itu bukan merupakan dalil, tapi itu merupakan ketiadaan dalil, apalagi ditambah ada maqal harab yang mengatakan adamul wujdan la yalzamu minhu adamul wujud. Mereka juga sering menggunakan argumen yang berbau rasis, misalnya keturunan Yaman, keturunan Arab, dan keturunan pribumi. Kami malah mencurigai bahwa yang disasar adalah menjauhkan umat dari habaib atau dari Arab. Padahal Nabi bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara, seandainya kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Yang pertama kitabullah,
yang kedua keturunanku. Ada riwayat lain dengan sunahku, tetapi ini ditolak oleh sebagian ahli hadis. Paling tidak riwayat pertama lebih unggul sanadnya. Bapak saya, yakni Kiai Haji Ahmad Mukhlisun, pernah bercerita waktu beliau berhikmat di rumahnya Sayyid Muhammad di Mekah. Ada tamu kemungkinan dari kalangan Syiah yang berusaha mendebat beliau, bahwa beliau itu bukan dari keturunan Nabi SAW. Akhirnya beliau berkata, besok kalau kita sudah mati, kita bisa sama-sama mendatangi Sayyidah Fatimah dan bertanya, apakah betul saya ini keturunan Nabi atau bukan. Dan ini juga bisa kita gunakan dalam kasus hari ini, yaitu itsbatu nasabi ba'alawi. Kelihatannya ini memang bukanlah argumen ilmiah, dan seandainya semuanya seperti ini akan habis disiplin-disiplin ilmu. Akan tetapi ini adalah argumen imaniah, sehingga semua dapat tenang dalam menjalankan tradisi-tradisinya. Masyarakat kita sekarang sedang disibukkan oleh harga sembako yang tinggi, harga BBM dan lain-lain. Kalau hatinya terbebani dengan masalah-masalah begini, akan menambah beban berat hidup mereka. Kerincing, 21 Mei 2024 Masehi, 12 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Dengan ini pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Payaman Magelang, Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Ahmad Mukhlisun